tambang ilegal, mulai itu dipakai kemudian oleh industri semen di tempat lain, dan rakyat di situ tidak mendapatkan apapun. Tugas saya, Bu, saya propose, Bu, desa harus mendapatkan saham di situ, seperti participating interest dalam migas. Dan kemudian, loh, itu bagus gitu. Jadi, seberapa kita bisa menawar? Bu Mega orang sangat rasional pada soal itu. Hanya sejauh mana kita bisa berkomunikasi secara intens dengan beliau. Alhamdulillah, Mbak. Sampai detik ini saya bisa melakukan itu dengan beliau. Dalam konteks penugasan ini, Mas Ganjar, apakah ada kontrak politik yang Anda lakukan dengan partai? Ibu, kontrak politiknya ada dua hal. Satu konstitusional. Mas Ganjar, maaf ya, saya harus benerin clip on. Oke, silakan. Ya. Benerin clip on. Silakan. Ada yang jatuh clip onnya. Cek. Gimana? Sebelah kanan ini kenapa? Enggak sih, nggak jatuh. Apa masih clear, teman-teman, suara saya? Masih nempel kok. Gimana? Udah clear? Maaf ya, Mas Ganjar. Oke, nggak apa-apa. Karena siaran langsung jadi ada kendala-kendala. Bisa dilanjutkan, Mas, silakan. Jadi apakah ada kontrak politik antara Anda dan partai, Mas Ganjar? Bu Mega itu kontraknya hanya dua saja kok. Apakah kita satu bisa menjaga konstitusi kita? Ya. Yang kedua, apakah kita bisa melayani rakyat dengan baik? Maka detail-detailnya beliau sampaikan. Bagaimana menjaga negara, menjaga konstitusi, menjaga mimpi-mimpi besar para pendiri bangsa sampai lahirnya Indonesia seperti ini. Itu beliau secara konstitusional sampaikan. Selebihnya, kalau sudah makmurkan rakyat, sebenarnya itu kontrak yang sangat esensial buat saya. Bu Mega nggak pernah minta apa-apa, Mbak. Bu Mega bicaranya research. Bagaimana pangan kita punya riset bagus, benih kita bagus, petani dicukupi. Dan waktu Ibu menyampaikan itu, situasinya itu agak sedikit emosi. Dan bagaimana kita menjaga negara, menjaga Pancasila, menjaga pemikiran-pemikiran Bung Karno yang saat itu merenung untuk melahirkan Republik ini. Jadi sebenarnya kontraknya seperti itu. Tapi tidak dalam bentuk kontrak yang sifatnya lebih pragmatis atau dalam lebih real politik sehari-hari atau kalkulasi hitung-hitungan dan sebagainya, ada tidak kontrak itu, Mas? Saya sebagai kader partai, Mbak, dalam konteks bagaimana membangun relasi politik dengan partai lain yang nanti akan dibawa dalam pemerintahan secara bersama-sama, karena pasti akan ada kerjasama antar partai, saya berikan ruang itu pada partai. Jadi kita mengerti persis bagaimana porsi-porsi itu mesti kita ambil. Maka kita berikan kepada mereka, dan hari ini rasanya itu sedang dilakukan. Jadi tidak ada misalnya kalau jika nanti jadi presiden akan apa dan sebagainya harus melakukan ini untuk partai, apa yang tidak boleh dilakukan untuk partai dan sebagainya? Alhamdulillah, Mbak, 2 kali saya menjadi gubernur tidak ada. Ibu, apakah saya ada perintah khusus buat Ibu? Tidak, laksanakan saja sudah menjadi program. Sesimpel itu seorang Megawati Soekarno Putri yang barangkali orang lain bisa menilai berbeda, dan itu sah-sah saja. Jadi menurut Anda, presiden itu petugas partai bukan, Mas? Presiden. Ketika presiden berproses untuk mendapatkan rekomendasi, dia petugas partai. Begitu dia dipilih, maka pada dirinya terletak fungsi-fungsi kepresidenan untuk menjalankan konstitusi, ngurusi rakyat. Jadi ini mesti dipahami dalam satu tarikan nafas. Jadi ketika sudah jadi presiden, tidak lagi petugas partai? Dia ketika anggota partai masih jadi petugas dong. Kenapa orang banyak risau dengan itu? Pak Jokowi aja hadir, Mbak, kemarin. Iya, karena kita ingat sepanjang 2 periode Pak Jokowi ini kan kerap kali